Anda mempunyai pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan saja di program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tajam dan nyalakan notifikasinya. Velsi Ronga ini salah satu pemirsa setia Hope Channel, pemirsa setia Tajam juga. Shalom, saya mau bertanya dalam buku 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Ada kata berdiam diri. Apa maksudnya dan dalam hal apa, Pak Pendeta? Kita bacakan ayatnya 1 Timotius 2 ayat 11 dan yang ke-12. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, memberikan nasihat kepadanya tentang penggembalaan, mengatasi situasi-situasi tertentu yang terjadi di jemaat yang ia sedang gembalakan, khususnya di Efesus. Surat dari Rasul Paulus. Coba kita lihat dulu, baca ayat pasal 1 sebelum datang ke pasal yang kedua, hanya untuk memberikan gambaran apa situasi yang terjadi. Biasanya surat-surat dalam Alkitab Perjanjian Baru ini sifatnya adalah occasional. Occasional artinya sebagai respons terhadap suatu situasi tertentu yang terjadi dalam jemaat tersebut. Ada laporan yang datang dari jemaat kepada Rasul Paulus atau Petrus, Yakobus, lalu menanggapi laporan tersebut tentang situasi tertentu yang terjadi pada jemaat itu, maka rasul-rasul itu menuliskan surat untuk menolong atas kuasa Tuhan, kuasa roh Tuhan, mengatasi situasi-situasi tertentu tersebut. Sekarang, coba kita melihat beberapa indikasi apa sebenarnya yang terjadi di jemaat yang digembalakan oleh Timotius pada saat Paulus menulis surat kepadanya. Satu atau dua petunjuk kita akan lihat. 1 Timotius 1 ayat 3 kita baca. Ketika aku hendak meluruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Terima kasih. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi apa tujuan Paulus? Dia ingatkan lagi kepada Timotius. Timotius, ingat, pada waktu mengadakan perjalanan ke arah Makedonia, Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus. Jadi ini adalah Timotius sedang di Efesus. Jelas menurut ayat ini, waktu dia terima ini surat. Untuk apa Paulus sengaja meminta mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus dan tidak ikut ke arah Makedonia. Makedonia itu adalah ke arah Filipi, Tesalonika, dan lain sebagainya. Kenapa dia harus tinggal di Asia Kecil dan tidak ikut menyeberang ke Eropa di Makedonia? Ayat yang ketiga tadi mengatakan agar apa? Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, untuk menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Kalau ajaran lain itu diajarkan di pasar, di tempat-tempat umum, orang terus mengatakan, ini bukan ajaran yang sehat, bukan ajaran berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau ajaran itu ada di dalam pembahasan-pembahasan dalam rumah ibadat,
orang akan bingung mana yang benar dan mana yang salah. Ada indikasi di sini bahwa ada perempuan-perempuan tertentu atau perempuan-perempuan yang senang berbicara, tetapi sayangnya yang disampaikan tidak tepat seperti firman Tuhan. Jadi itulah kondisi yang sedang ada atau situasi yang terjadi di Efesus. Untuk itu, demi mengatasi keadaan yang terjadi, Paulus katakan, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Artinya apa? Jangan dulu mengajar sebelum belajar. Makanya ayat yang ke-12 dia katakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Kenapa? Untuk mencegah ajaran-ajaran yang lain. Itu terjadi di Efesus. Jangan kita ambil ini sebagai suatu peraturan umum dan kita katakan Alkitab mengatakan perempuan tidak boleh mengajar, maka perempuan tidak boleh mengajar pada waktu acara kebaktian, tidak boleh berkhotbah, tidak boleh bersaksi, tidak boleh menyampaikan seminar Alkitab. Itu adalah aplikasi yang salah dari ayat ini. Sebenarnya perintah untuk berdiam dan lebih banyak belajar bukan hanya kepada perempuan, supaya kita jangan mengatakan ini adalah sifatnya berat sebelah. Tidak. Coba kita buka ayat yang lain, di mana di jemaat itu pun terjadi fenomena yang sama. Coba kita baca dalam buku 1 Korintus. Kita buka pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ayat yang ke 27 dan 28. Jika ada orang yang berkata dengan bahasa roh, saya ulangi, jika ada yang berkata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Baik, di sini ada nasihat dari Paulus, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Siapa mereka di sini? Pria, laki-laki. Ini bukan perempuan, tetapi laki-laki juga. Siapa saja hendaklah berdiam diri. Jadi ada perintah juga berdiam diri. Bukan hanya kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki. Kenapa? Karena ada konteksnya. Apa konteks atau latar belakangnya di sini? Latar belakangnya adalah di Korintus, jemaat Korintus, di mana di situ adalah pertemuan berbagai budaya. Ada yang datang dari Afrika bagian utara, dari Alexandria, dari Mesir, ada yang datang dari Eropa, ada yang datang dari Asia Kecil. Dengan berbagai macam bahasa, ada yang datang dari Yerusalem dengan bahasa Ibrani mereka. Ada yang menggunakan bahasa Latin, ada yang menggunakan bahasa Yunani. Kalau di dalam jemaat itu seseorang mau berbicara, kalau dia bicara dalam bahasa Latin contohnya, lalu tidak ada yang bisa menafsirkan, orang lain tidak mengerti, dia berbicara dalam bahasa asing, lebih baik dia berdiam diri. Jadi perintah berdiam diri itu bukanlah suatu perintah yang general, tetapi berdasarkan konteks apa yang terjadi. Bayangkanlah Jeffrey datang ke suatu jemaat yang semuanya hanya memahami bahasa Inggris. Lalu kita di sana mau mengajar dalam bahasa Indonesia.
orang semua di jemaat itu hanya mengerti bahasa Inggris, ya lebih baik saya berdiam diri. Kalau saya mau mengajar, biarlah ada yang menafsirkannya, menerjemahkannya. Baru saya bicara. Kan begitu. Demikian juga konteks dalam 1 Timotius tadi. Untuk mencegah jangan sampai ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu menyebar luas, maka biarlah sangat berhati-hati untuk memilih siapa yang akan mengajar. Itu yang dimaksudkan di sana. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 contohnya. Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, itu mengenai tutup kepala, tudung kepala dan lain sebagainya, itu hal yang lain. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagian pertama dari ayat ini. Tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat. Di mana? Dalam pertemuan-pertemuan umum. Perempuan berdoa, perempuan bernubuat. Dalam hal ini konteks bernubuat itu adalah mengajar. Ia berdoa, ia mengajar, ia mengucapkan sesuatu, bisa semua, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, dalam konteks tertentu, lebih baik berdiam diri demi pertumbuhan jemaat. Terima kasih.